Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita dengan bangga menyebutkan hari ini kita di episode ke-200. Selamat loh Dip. Kita akhirnya bisa mencapai, bisa merich. Ini milestone loh. Ini milestone banget nih Dip. Hampir 5 tahun. 5 tahun ya. Setelah episode pertama 17 September 2020. Itu saya masih kita punya alat alatnya masih dibantu sama teman-teman Gala Event Management. Tapi tetap gue ngedit sendiri. Betul. Ngedit sendiri, kita tapping masih di studionya Gala ya. Gala, itu hampir setahun lebih ya. Kita punya foto itu nggak ya? Kita cari deh ya. Cari ada nggak ya? Kayaknya Sasa punya. Coba gue inget-inget ya, kalau kita punya foto ntar harus dimasukin. Itu foto tapping pertama kan. Betul. Itu lagi di tengah-tengah pandemi bener ya, 2020 kan. Iya. Kita niat bikin podcast dulu kan, emang audio kan. Kita mulai niatnya dari 2019. Tahu-tahu pandemi dan akhirnya kita mulai di studio itu. Terus sebenarnya bukan studio lah kalau diinget-inget Mas. Iya. Itu ruangan aja kan. Betul. Yang pertama ruangan aja. Dan ingat gak kita juga sempat itu karena pandemi kan, karena nggak bisa kan ada PSBB segala. Kita kan sempat tapping di mobil, ingat gak lo? Benar, kita sempat tapping di mobil. Kan ada suara mobil lewat. Iya, kayak gitu. Biar ini tetap jalan. Pernah di restoran. Pernah di restoran. Iya. Maksudnya biar kita tetap bisa. Gue ingat yang di restoran ada fotonya, ntar gue masukin. Iya, biar kita tetap bisa kita tetap bisa berbagi ke teman-teman sekalian seperti itu gitu loh. 50 episode pertama yang gue inget kita full 49 episode pertama kita full audio karena memang hanya kita dulu kan niatnya podcast kan. Iya. Baru di episode 50 kita ada sama Dion Wiyoko bintang tamunya. Bintang tamu pertama kita tuh sebenarnya pas berdua tuh episode 8 kalau nggak salah. Itu almarhum Silvan Saputra. Betul. Iya. Itu di studio Gala juga termasuk mengingat-ingat masa. Kayaknya waktu itu ingat gak sih lo masa-masa kita ada bintang tamu tuh kita masih pakai swab test ya. Oh iya loh, ada swab test. Kita harus swab test dulu kan. Sandra belum ada tuh. Belum ada. Rizko juga belum ada. Belum ada semua. Semua belum ada. Itu kita masih swab test dulu. Iya. Kayaknya setiap datang kita paling cuma 2 episode dulu ya kan. 2 episode kan sampai akhirnya. Iya. Pindah ke studio atas di Gala. Itu udah lebih enak tuh. Udah, episode 50 yang teman-teman lihat Ernest dan Dion itu episode yang studionya agak proper kan. Kemudian akhirnya kan Gala pindah tuh. Pindah kantor. Kita bikin di sini. Kita transisi sempat di mana-mana dulu tuh ya. Iya. Sekarang di tengah-tengah saya ingat gue habis YouTube kita pindah jadi podcast lagi karena nggak punya studio. Gak punya studio. Sampai ini jadi. Baru jadi. Nah, jadi teman-teman sekalian kurang lebih kita bicarakan jernih gimana podcast Di Belakang Layar itu tetap ada. Jadi kami berdua itu tidak pernah menyerah dengan situasi. Mau situasi gimana pun juga, pokoknya tetap harus taping. Ada orang yang nanya, udah tahu views lo kecil kenapa masih kekeh gitu. Udah yang nonton nggak banyak ya buat gue sih. Kalau nggak tahu kalau lo ya, kalau gue sih buat gue sih nggak ngeliatin views karena ya udah kita berdua ngobrol tapi direkam. Or ketemu temen bertiga kita juga dapat ilmunya sedikit demi sedikit. Betul. Dan akhirnya kita bisa berbagi sama ini orang. Karena maksud gue nih karena spirit kita sama nih Dip. Maka bisa sampai episode 200. Kalau misalkan lu punya pikiran gitu dan gue karena views dikit tuh nggak usah ngapain sih gitu kan buang-buang waktu ya udah akan selesai. Tapi kan kita berdua sepakat bahwa selagi kita masih punya energi, selagi kita masih punya semangat, masih punya spirit, ya kita akan jalan terus. Kita nggak tahu juga akan selesai di closing di episode berapa kan kayak gitu loh. Tapi teman-teman sekalian, kami bisa mencapai sampai episode 200 itu satu kebanggaan buat kami sih jujur. Iya kan? Gitu loh. Dan tentu saja dukungan dari teman-teman yang lain kalau nggak akan jadi itu. Kita kasih ini kan episode 200 orang tuh kita harus kan tahu orang di belakang layar. Harus tapi tahu di belakang orang layar yang ada di belakang layar. Harus kita kenalin tuh satu-satu Dip. Kita satu-satu kita tahu. Coba kalian muncul sekian detik dari bentuk foto aja ya. Bentuk foto ya. Siapa duluan? Ini ada Alexandra Nugroho produser kita. Sandra, terima kasih. Muncul sebentar San. Enggak muncul. Nggak bisa. Orang pasti nanya mana orangnya. Sini. Nah ini namanya Sandra. Nah, Sandra tuh ada di salah satu episode kita. Dia itu produsernya kami. Yang lain lagi. Iya, berikutnya kita panggil. Ini yang dari awal bikinin bumper kita. Iya. Karena udah bikin bumper, mau sosial episode 200 gak dibikinin bumper baru.
Kita tembak aja online. Fris, sini dong Fris. Ini Gabriel Frisco. Gabriel Frisco. Sebelum dia disebut editor dulu videografer dia juga nih sendiri. Nah itu dia. Mau kamera yang mana terserah lu. Milih sana. Terima kasih loh Frisco. Luar biasa dedikasinya. Berikutnya ada yang bantuin kita di audio. Itu 2 orang ya. Tar lu, nama asli lu Agung Gustaman. Bener gak? Panggilannya? Gaung. Nah, tuh. Ini audio nih. Ini dia, ini Gaung nih. Ini menerima pekerjaan dalam bentuk audio editor, dia terima semua. Iya, ya, bisa tuh aman. Ada sekarang videografer yang kita sambutin dari teman-teman Hakor yang membantu kita. Ardlia Buana atau biasa dipanggil Ardi, silakan Di. Tuh Ardi apa tadi kalau teman-teman mau tahu? Ardi adalah videografer. Ada satu lagi Di. Oh ada satu lagi. Ini yang tiap bikinin editan buat Instagram, caption, sosial media. Staff kita Mas Salifoni atau biasa dipanggil Ivon. Kalian tuh kayak lebaran ya. Padahal kan gak harus gitu. Iya loh, semua kayak gitu loh gayanya. Thank you Ivon. Nah itu udah jadi teman-teman sekalian, inilah teman-teman yang selama ini membantu kami setiap kali taping ya. Tadinya kita masih ada 50 orang lagi yang belum bisa kita sebutin satu persatu. Terlalu banyak. Enggak, udah tim kita mah cuma ini aja gitu. Tapi Dip ya, satu hal yang menarik ya. Oke, views kita kan memang masih belum terlalu banyak lah. Walaupun ada beberapa episode yang nonton juga banyak kan kayak gitu kan. Dan gue berharap ya mudah-mudahan tahun ini ya ini ya kita bisa mencapai 10.000 lah, kan udah deket sebenarnya kan. Sebenarnya subscriber kita 6.000 ya. Iya udah bisa dapat 10.000 lah, namanya juga kita bikin afirmasi ya. Tapi kalau menurut gue, kalau gue beberapa ketemu dengan teman-teman di industri hiburan ya, mereka tuh pada nonton loh Dip. Iya, gue suka mendapatkan feedback seperti itu. Iya. Kemarin beberapa juga suka nanya, kok gue belum diundang ya. Dan beberapa juga ini pada bilang terima kasih. Dengan adanya podcast ini, jadi mereka bisa mengerti sedikit tentang behind the scene soal industri hiburan gitu loh. Kalau gue itu kan sesuai dengan dengan aiming kita untuk kita pertama kali bikin kan gitu. Itu kan tujuan kita seperti itu, memberikan sebuah pemahaman dan juga gambaran mengenai orang-orang yang bekerja di belakang layar gitu. Jadi maksudnya kita masih on track loh. Bintang tamu kita tuh cukup random udah. Awalnya kan kita memang bikin manager tuh buat teman-teman manajer artis. Jadi udah lumayan banyak ya. Kita nggak bisa nyebutin satu-satu karena saking banyaknya manajer artis kita udah undang. Produser, sutradara, asisten sutradara, casting director, makanya script conference. Udah sampai banyak banget. Dan ada juga nyelip 1-2 orang di depan layar. Depan layar yang juga di belakang layar gitu. Tapi yang menarik juga ya Dip, tadi baru kita sempat bahas juga, ada beberapa teman manajer yang sempat kita undang mereka dalam kapasitas mereka sebagai manajer. Sekarang udah gak jadi manajer ya. Ada juga seperti itu teman-teman. Kalian tebak-tebak sendiri aja ya, lihat aja episode sebelumnya. Ada yang masih jadi manajer artis tapi talentnya udah berkurang. Ada juga yang begitu. Atau bertambah juga ada. Yang bertambah. Ada juga yang manajer artis tapi mereka sekarang merambah menjadi produser. Itu ada juga. Salah satunya adalah lu. Oh iya, oke. Bahkan masih ada jadi seorang casting director yang sekarang jadi manajer artis juga. Ada juga. Betul. Ada beberapa malah itu. Iya. Ada yang tiba-tiba sekarang laris banget. Ada gitu. Jadi memang alhamdulillah ini isinya bintang tamunya cukup beragam. Cukup beragam. Dan kamu gue juga yang kalau gue melihat juga adalah belakangan itu kita juga mini bintang tamunya juga cukup cermat. Dan dengan kondisi sama situasi di industri hiburan karena bagaimanapun juga kan kuncinya kan memang harus relate ya dengan industri hiburan juga gitu loh. Jadi kayak beberapa yang kita interview ternyata film mereka lagi mau tayang atau mereka lagi ada satu momen yang dimana mereka juga lagi lagi ngomongin juga gitu loh, maksudnya dia kan lagi ngerjain suatu project yang memang lagi dibicarakan juga di industri seperti itu sih. Mungkin kalau kita misalnya kelewat ada bintang tamu, kadang-kadang kita juga suka kan kita mencari yang kadang-kadang kita kenal, kita browsing sendiri kan nyari-nyari sampai bingung siapa lagi kita undang manajer artis kayaknya udah banyak manajer. Kalau teman-teman ada saran silakan ditulis di komen. Kita coba usahakan hadirkan. Nah kemarin gua ketemu dengan salah satu teman juga di industri. Dia sebenarnya, Lung, yang menghubungi bintang tamu itu produser bisa program ini atau lu sama Dipa? Gue bilang kami berdua. Bilang kayak gitu. Iya sih, harus kalian berdua sih. Sampai hari ini gitu. Masih 200 episode masih kita berdua. Di spirit yang kita langsung menghubungi narasumber itu harus kita pertahankan gue.
Karena nggak ya buat kita kan nggak terlalu effort juga. Dan kamu gue itu juga kalau gue rasa itu salah satu faktor kenapa teman-teman juga ada willingness dan mereka dengan senang hati jadi bintang tamu karena kita hubungi langsung kamu gue. Bahkan kayaknya seingat gue ya, kita merencanakan beberapa bintang tamu yang sampai detik ini belum bisa juga masih ada. Masih ada beberapa kok. Ya kan? Masih kita kejar. Yang nggak bisa hadir sampai akhirnya ada yang kita nyerah ya udahlah nanti aja lah, nunggu dia bisa aja lah ya. Nanti teman-teman akan tahu siapa dia. Kalau dia udah jadi bintang tamu ya kan. Pasti kita sebut soal di awal-awal kan. Gitu. Iya. Ya, gue sih berharap dengan 200 episode ini kita bisa terus berbagi banyak hal gitu dan nggak cuman mungkin bentar lagi tentang di belakang layar udah nggak tahu kita bikin apa. Betul. Kan rencana kita mimpinya kita punya offline. Nah, yang paling penting adalah gue belajar juga dari teman-teman sekalian adalah sebenarnya adalah kesulitan daripada hostnya juga, ya kan? Kalau hostnya satu orang gampang, lu mau sampai 1000 episode juga gak akan bisa aja. Tapi hostnya 2 atau lebih dari 2 orang itu juga apa ya? Ini pengalaman gue dan apa yang gue lihat dari teman-teman sekalian itu adalah itu juga harus ada apa ya? Itu juga membutuhkan satu effort dari masing-masing. Ya kan? Bagaimana kita tetap bisa menjaga spirit ini tetap sama untuk kita terus berjalan bersama nih untuk melanjutkan seperti ini karena biasanya banyak di tengah-tengah itu mutung kan. Salah satu yang mundur atau kayak gimana? Ya kan ganti konsep atau ganti bintang tamu atau ganti narasumber, ganti host. Nah kan seperti itu kita tahu lah gitu. Maksudnya di industri ini itu akan kerap terjadi seperti itu. Jadi gua berharap sih gue berharap ya mudah-mudahan sih maksudnya spirit kita masih tetap sama gitu maksudnya terus apa ya idealisme kita juga tetap sama gitu. Jadi kita bisa sama-sama nih lanjutin apa podcast ini gitu loh. Karena sebenarnya kalau menurut gue dari awal itu misi kita dari awal itu kan yang kita jaga terus sampai sekarang. Nah, jadi kita harus saling ingatin juga jangan sampai itu bergeser gitu loh kalau menurut gue gitu. Bahkan ya program ini kan lebih dulu dari bener gak? Ini produser kita sama nih. Program ini lebih dulu dari program Inframe-nya Ernest Prakasa ya, bener ya San? Bener ya San. Harusnya sih bener ya. Bener. Tapi program Inframe-nya bahkan sudah meminimalisir program ya. Makanya kita masih konsisten loh. Iya, selagi masih bisa. Studio ada. Kalau gue sih gini ya teman-teman sekalian, kalau gue sih lihat Dipa dengan dia sekarang selain dia juga foundernya hahaha juga ya kan, dia memanage talent, dia juga jadi produser. Kesibukannya udah pasti bertambah 2 ke 3 kali lipat dari kesibukannya sebelumnya. Nah cuma gue harus memberikan apresiasi gitu loh teman-teman sekalian ke Dipa bahwa dengan segala macam kesibukannya dia masih nyiapin waktu untuk siapin waktu lu selama berapa jam selama 1 bulan itu untuk nge-host acara di belakang layar. Itu gak gampang sih, gue tau banget sih gitu loh. Harus dong karena lu juga seperti itu. Dengan sekarang talent bertambah pun masih menyiapkan waktu buat gue juga, kita sama-sama. Jadi kita sama-sama dan kita masih harus mikirin siapa bintang tamunya. Betul. Kita harus hubungin mereka dan kita juga tetap harus research kan kayak gitu. Lu siapin pertanyaan yang kita tanya ke mereka kan kayak gitu loh. Seingat gue kita 200 episode ini kita tuh cuman break nggak tayang, seingat gue tuh cuman 2 kali. Iya itu kenapa ya? Gue udah lupa. Satu di tahun ini karena kita nggak ketemu waktu dan gue pas lagi liburan akhirnya nggak bisa nemu. Satu gue lupa di 2 tahun lalu kalau nggak salah. Itu juga sama, nggak ketemu waktunya, sama-sama lagi di luar kota, terpaksa di breakin dulu satu. Tapi sisanya kita hampir selalu tayang. Segitunya teman-teman sekalian komitmen dan konsistensi kami buat podcast ini. Nggak usah gitu. Kita kan nggak usah ngayal-ngayal. Nggak usah segede-gede sampai jutaan views, jutaan subscriber, ya udah aja konsistensi aja. Kamu kok kunci di konsistensi. Nanti dia akan ketemu. Nah, gue yakin nanti podcast ini akan bertemu dengan penontonnya. Ya kan akan bertemu dengan akan bertemu dengan penontonnya gitu loh. Gue sangat yakin itu kok. Mungkin teman-teman yang belum tahu ini kan kita bisa dilihat tonton dalam versi YouTube. YouTube ada. Audio kita ada di Spotify, ada Anchor sama Apple Podcast, Google Podcast. Jadi mungkin terbelah juga ada karena gue dengar ada orang yang terbiasa dengar podcast doang tapi nggak biasa nonton YouTube juga ada. Ada. Berapa teman gue dengarnya di Spotify malah. Karena terbiasa udah audio aja gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya kan memang ada orang yang bilang sebaiknya YouTube sama podcast dipisahkan, tapi kita berusaha untuk sebisa mungkin konten yang kita jadi satu aja ya. Orang juga masih bisa mendengarkan dan menikmatinya. Iya benar sih. Gue setuju sih kayak gitu. Jadi kalau ditanya memang sampai kapan kita jalan terus ya. Kita masih jalan terus. Harusnya sih episode 250 bisa terjadi nggak di tahun depan yang tahun depan itu ya. Ya udah, oke.
Jadi teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai episode 200 ini, yang sudah mendengarkan sampai episode 200. Terima kasih buat seluruh kru juga. Terima kasih semuanya 200 dedikasi kalian. Terima kasih. Semoga tim ini juga masih bisa bertahan lama. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman ada yang di hijack di sini, kita juga nggak ada apa-apa. Yang penting atur waktu aja, tetap kita taping sebulan sekali, ya gitu. Jadi terima kasih banyak. Kita semoga bisa bertahan lama sampai episode-episode yang selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian. Ya. Sampai ketemu lagi di episode ke-201. Kita ketemu lagi yang dengan episode-episode yang lebih meriah lagi dengan lebih seru lagi. Terima kasih teman-teman.